innahu kana ghaffara. Di lisan Nabi Nuh alaihissalam sudah diajarkan ya sejak eranya Nabi Nuh alaihissalam bahwa orang-orang yang berbuat salah itu ya diingatkan potensinya. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki kesalahannya sehingga menjadi saleh. Ya, ini satu fitrah. Jadi di setiap era itu selalu percikan rahmat Allah itu diberikan kepada setiap hamba yang melalui utusan-utusan Allah. Di era-eranya ada rasul ya, ada nabi, kemudian rasul nabi berhenti ya dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW dan wafatnya beliau, selesai era kenabian, selesai era kerasulan, maka semua petunjuk-petunjuk yang telah sempurna itu diteruskan oleh sahabat beliau dari kalangan ulama. Nanti kalangan ulama ini mengajarkan kepada ulama di generasi selanjutnya, di tabi'in, tabi'ut tabi'un, sampai kemudian kepada kita. Ya, ini pakemnya sudah ada. Jadi dalam diri kita ini boleh jadi setiap manusia itu kan tidak ada yang suci ya, kecuali para nabi dan rasul yang memiliki sifat maksum, dijaga dari kesalahan. Boleh jadi saya, Anda, kita berbuat satu kesalahan, tapi rahmat Allah menjadikan kita itu mendapatkan fitrah untuk memperbaiki itu. Nah, ini yang nggak dimiliki oleh setan. Setan itu salah ya salah, kan? Salah ya salah. Jadi ketika dia berusaha untuk mendapatkan rahmat Allah pun dengan taubat itu selalu terhambat dengan kesombongannya, istikbar itu. Ya, satu kali ditawari untuk bisa mendapatkan ampunan pun, ya lalu diberikan satu syarat untuk hormat kepada jasadnya Adam pun, kan? Itu tetap kemudian dia abai. Sekali lagi saya ingatkan untuk menekankan bahwa kita ini tercipta sebagai manusia, bukan setan. Ya, sepanjang kita menyadari kita manusia dan berbuat salah, maka aktifkan sinyal taubat itu. Ya, sejak di era sebelumnya, bahkan di era Nabi Adam alaihissalam turun ke muka bumi, kemudian juga berkeluarga, ya risalah-risalah tentang taubat itu selalu kemudian disampaikan. Nah, di era Nabi Nuh alaihissalam, Rasul pertama. Jadi kalau Adam itu Nabi yang pertama, Nuh alaihissalam Rasul yang pertama. Umatnya salah. Maka dengan kasih Allah Subhanahu wa ta'ala, diturunkanlah kemudian pengingat. Ya, lewat fitrah kemanusiaan ini. Lewat Nabi Nuh alaihissalam disampaikan, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Ya, maka aku tegaskan kepada kalian, istaghfiru rabbakum, cepat istighfar, cepat balik lagi. Ambil kalimat-kalimat ampunan, ambil kalimat-kalimat tobat ya dari Allah Subhanahu wa taala, menggunakan Rabb tuh yang telah menciptamu, merawatmu, menyayangimu, mengingatkan. Jadi Rabb itu ada nilai-nilai rububiyah di dalamnya. Ya, ada sifat-sifat rububiyah. Ya, bukan sekedar mencipta, tapi juga merawat, memberikan perhatian, memberikan kebutuhan. Kalau dalam bahasa bebasnya Allah seakan ingin mengatakan, hei, aku kan yang cipta engkau, ya kan? Engkau berbuat salah, aku berikan kesempatan untuk saleh. Aku kirimkan di kalimat taubat, aku berikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Kenapa engkau nggak ambil, ya kan? Ya, indah sekali gitu. Ya, aku ciptakan engkau salah, aku berikan jalan saleh. Kenapa ketika aku berikan jembatan untuk memperbaiki diri, engkau tidak ambil? Maka lewat Nabi Nuh alaihissalam, sejak di era kerasulan pertama itu diingatkan. Sampai nanti puncaknya di era Nabi Muhammad SAW. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Nabi Nuh alaihissalam, aku tegaskan, innahu kana ghaffara. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu telah menetapkan pada dirinya bahwa ia Maha mengampuni seluruh dosa-dosa. Jadi ada ghafir, ya, ada ghaffar, ada ghafur, dan nanti dilekatkan dengan rahim pada puncaknya. Ya. Misalnya di surat Ghafir, di ayat yang ketiga, Ghafirid dzambi wa qabilit taubi. Itu menggunakan kata Ghafir. Lalu kalau kita jadikan superlatif, ya, dinaikkan lagi tingkatnya menjadi lebih banyak, terus mengampuni dosa, mengampuni lagi, itu dirubah kalimat dari Ghafir menjadi Ghaffar. Kalau tanpa batas diberikan kemudian sifat yang ketiga yaitu Ghafur. Ya, kalau hamba menyimpulkan apakah memang masih diterima, maka Allah turunkan puncaknya berupa sifat rahmatnya, Rahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Quran surah ke-39 ayat 53. Balik ke sini. Ya, jadi ini gambaran yang pertama. Sejak di era kenabian turun yang Al-A'raf ayat 23 itu Rabbana zalamna anfusana. Nabi Adam alaihissalam mendapatkan kalimat itu.